Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Senang sekali menjumpai Anda kembali malam hari ini. Bersama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan judul perenungan malam hari ini yaitu Hidup dalam Kebenaran. Apa itu hidup di dalam kebenaran? Sini saya catat bahwa hidup secara jujur dalam setiap perkataan bahkan perbuatan. Saat dilihat orang lain ataupun tidak dilihat orang lain, karena percaya bahwa Tuhan selalu melihat apa yang kita lakukan. Bagaimana prakteknya Bapak Ibu Saudara? Faktanya untuk mempraktekannya tidaklah mudah. Butuh perjuangan yang begitu keras. Ya, ketika kita punya keinginan untuk sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, kita akan mampu melakukannya. Tapi ketika kita hanya mengikut saja, hal itu hanya akan bertahan sebentar. Karena itu, hidup dalam Tuhan berarti sepanjang hidup harus tetap benar. Setiap orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dapat dikatakan sebagai orang yang sudah tahu kebenaran. Tetapi tidak semua orang Kristen yang tahu kebenaran ini mau hidup di dalam kebenaran. Ingat, status kita adalah orang benar. Tapi proses untuk menjalani hidup dalam kebenaran tetap harus kita lakukan. Ya, malam hari ini kita akan sama-sama lihat ada begitu banyak kisahnya di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara. Di sini saya catat Yusuf saat dia berada di rumah Potifar, ia mempertahankan kebenaran walaupun akhirnya dia difitnah. Tapi ending ceritanya, akhir ceritanya dikatakan bahwa Tuhan memberkati kehidupan Yusuf. Dan kemudian yang kedua, siapa lagi? Nuh. Di Alkitab dicatat bahwa dia adalah seorang yang benar, tidak bercela dan hidupnya bergaul dengan Tuhan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh di dalam Alkitab yang hidupnya di dalam kebenaran. Tapi malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari kehidupan Nuh, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-9, kita akan bersama memperhatikan apa keuntungan, apa berkat yang diperoleh ketika kita hidup di dalam kebenaran. Langsung saja kita mau buka di dalam Kejadian pasal 9 ayat yang pertama. Kejadian pasal 9 ayat yang pertama, saya akan bacakan buat kita semua. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhi bumi. Amin. Di sini saya garis bawahi ayat kalimat lalu Allah memberkati Nuh, ya, untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Saya simpulkan yang pertama keuntungan ketika kita hidup di dalam kebenaran, yaitu mendapat kepercayaan. Kita bersama-sama mau lihat dulu sebelum terjadi pasal 9 ini, ya, kita udah mengetahui kisah yang dialami oleh Nuh pada saat itu. Kejadiannya bahwa orang-orang pada zamannya Nuh ini banyak melakukan hal-hal kejahatan sehingga itu sangat melukai hati Tuhan, ya. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa dia telah menyesal menciptakan manusia. Akhirnya Tuhan mau memusnahkan semua manusia kecuali Nuh beserta keluarganya. Dan singkat cerita Tuhan izinkan air bah terjadi. Sebelum air bah terjadi, apa yang dilakukan? Nuh diharuskan untuk membuat satu bahtera Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah mengatakan secara detail, harus 3 tingkat, panjangnya sekian, lebarnya sekian, ya. Apa yang dilakukan oleh Nuh? Dia tetap taat. Walaupun orang-orang sejamannya pada ngeledek dia, ngapain buat bahtera? Seperti itu, ya. Tapi mereka tidak mengerti. Nuh tetap melakukan apa yang Tuhan katakan, tepat, ya. Bahkan ketika air bah surut, Nuh memberikan satu persembahan. Dan lewat persembahan yang Nuh berikan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan berjanji untuk tidak memusnahkan manusia lagi. Nah, di sini kita lihat bersama bahwa akhirnya Nuh mendapatkan kepercayaan oleh Tuhan untuk memenuhi bumi, ya, untuk beranak cucu. Karena Nuh hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Berbicara mengenai kepercayaan Bapak Ibu Saudara,
Kepercayaan itu sangat mahal harganya ya. Tidak bisa diukur dengan uang. Karena tidak mudah untuk seseorang mendapatkan kepercayaan daripada orang lain. Kepercayaan ini akan diberikan kepada orang-orang yang sangat teruji ya, yang sudah teruji kedekatannya lewat hubungan dia. Jadi dari tanggung jawabnya, dari kedekatan satu sama lain, di situ bisa lihat. Dan ini juga yang Tuhan lihat dalam diri Nuh. Nuh sangat bertanggung jawab ya. Nuh punya hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan satu kepercayaan kepada Nuh. Tuhan menyatakan kasih-Nya yang besar atas kehidupan Nuh dan keluarganya. Bahkan Tuhan memerintahkan untuk Nuh memberikan kepercayaan kepada Nuh dan keluarganya, untuk melanjutkan hidupnya. Itu semua karena Nuh begitu taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan sangat mengasihi orang yang taat dan setia kepadanya. Dalam Amsal 28 ayat 20 bagian A, kita akan lihat bersama Amsal 28 ayat 20 bagian A. Di situ dikatakan bahwa orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Mari Bapak Ibu Saudara, jadikan kita orang yang dapat dipercaya. Sehingga Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kehidupan kita juga merupakan sebuah kepercayaan yang telah Tuhan berikan. Baik itu waktu kita, tenaga kita, kepandaian kita, kesempatan kita, hubungan kita, bahkan kekayaan kita. Semuanya merupakan kepercayaan yang telah Tuhan titipkan dalam setiap hidup kita. Karena itu kita harus hidup dengan bijaksana. Mari jadi pribadi yang taat dengan setia, sehingga Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang patut dipercayakan dalam kehidupan setiap kita. Kemudian yang kedua, berkat bagi orang yang hidup di dalam kebenaran. Dalam kisah Nuh kita melihat dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, kembali dalam Kejadian 9, ayat 2 sampai ayat yang ketiga, saya akan bacakan buat kita semua. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmulah semuanya itu kuserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Amin. Di sini saya garis bawahi kata ke dalam tanganmulah semuanya itu kuserahkan. Jadi poin yang kedua, berkat bagi orang yang hidup dalam kebenarannya itu mendapat kuasa. Nuh mendapatkan kuasa atas setiap binatang dan tumbuhan. Semuanya itu untuk keberlangsungan hidup Nuh beserta keluarganya. Ya, mereka boleh memakan segala-galanya, tetapi dengan catatan daging yang masih ada darahnya tidak boleh dimakan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya Nuh ini diberikan kuasa untuk memelihara, untuk menggunakan, untuk mengelola binatang semaksimal mungkin dengan tumbuhan yang ada. Ya, mengelolanya dengan sebijaksana mungkin. Dan juga bisa dipahami sebagai berkat yang dapat digunakan manusia untuk keperluan hidupnya. Dalam Mazmur 8 ayat 6 dikatakan bahwa engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Jadi umat manusia ini kan diberikan kuasa untuk menaklukkan bumi Bapak Ibu Saudara. Dengan kata lain, manusia ini diciptakan sebagai penguasa bumi. Jadi semua yang ada, semua yang lainnya ini ditempatkan di bawah manusia. Manusia bertugas untuk menjalankan kuasanya sang pemberi kuasa itu. Sebab semua otoritas berasal dari Allah. Ya, kata berkuasa berarti memerintah atas atau berkuasa atas. Jadi kuasa Allah itu berdaulat atas seluruh ciptaannya. Dan ia telah memberikan delegasi ya, telah menyerahkan otoritasnya itu kepada manusia agar kita bisa menguasai semua yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena itu penting bagi setiap kita, orang yang percaya pada janji pemeliharaan Tuhan, kita harus mempergunakan semua yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita.
apa yang telah Tuhan berikan kuasa dalam kehidupan kita, kita harus menggunakannya dengan bijaksana. Karena semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kita adalah anak-anaknya, anggota kerajaan Allah. Keberadaan kita bukanlah hanya untuk memenuhi bumi saja, tetapi untuk menguasainya. Apa yang kita alami saat sekarang ini? Firman Tuhan katakan, taklukkanlah setiap permasalahan-permasalahan kita dan berkuasalah di mana Tuhan menempatkan kita. Karena itu malam hari ini kita bersama-sama belajar Bapak Ibu Saudara, mari jadikanlah kita pribadi yang mau terus-menerus belajar hidup di dalam kebenaran. Kita harus berlaku bijak atas setiap kepercayaan yang telah Tuhan berikan. Dan setiap kuasa yang telah Ia percayakan dalam kehidupan setiap kita. Amin buat firman Tuhan. Kita mau sama-sama tutup renungan malam hari ini dengan doa. Saya akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Tuhan masih memberikan kami waktu untuk kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Ajar setiap kami, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Materaikan firman-Mu ini lebih lagi Tuhan dalam kehidupan setiap pendengar. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bahkan ingat-ingatan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.